Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di obrolan sore bersama teman saya Pak Oman. Kita akan ngomongin tentang apa tadi? Ngomongin mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Wah, itu temanya tuh. Pada kesempatan kali Apakah ini, itu? iya, apakah itu salah satu penyebabnya? Ya? Iya. Salah satu penyebabnya apa? Kita kenapa menjadi dekat dari mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat itu adalah gadget. Betul ya? Gadget. Bukan sebenarnya bukan ya, bahasa mudanya HP lah, HP. ponsel ya. Jadi itu sifatnya lah. Jadi sifat HP itu ya kadang-kadang kita ngobrol di warung kopi atau di mana malah bukan ngobrol, malah main HP. Itu kan yang menyebabkan yang dekat jadi jauh gitu. Artinya apa? Jadi artinya itu yang dekat itu malah jauh. Padahal kita di samping-sampingan ya. Sama temen. Karena sibuk sama gadgetnya. Iya loh. Jadi yang deket jadi jauh. Ya. Tapi yang jauh malah deket ya. Tapi itu manfaatnya tuh, salah satu manfaatnya. Karena jauh, misalkan sama orang tua kita ya kan. Orang kita itu jauh, misal di luar kota atau di luar pulau. Karena ada fungsi handphone nih bisa komunikasi, mendekatkan yang jauh. Jadi plusnya Ada. mendekatkan yang jauh, minusnya menjauhkan yang dekat gitu ya. Jadi pada prinsipnya kalau menurut saya teknologi itu bukan menggantikan manusia, tapi membantu aktivitas manusia. Pada prinsipnya hanya membantu ya. Tapi kan enggak juga Pak, ada juga yang orang sibuk sama gadgetnya itu bukan mendekatkan yang jauh atau menjauhkan yang dekat. Kadang-kadang dia sibuk sama game, ya kan? Dia sibuk sama kerjaan. Iya dong, kan di handphone kan sekarang begitu. Itu bagaimana itu Pak? Sebenarnya ini dulu ya, kembali dulu ke ininya dulu ya, kembali ke konteks awalnya dulu, maksudnya kepada fungsinya dulu. Jadi handphone itu prinsipnya untuk membantu manusia, aktivitas manusia. Pertama itu kan. Nah, untuk apa? Untuk bekerja di kantor, bekerja di media, ya pengeditan atau YouTuber dan lain-lain. Tapi kenapa kok jadi ada konten mendekatkan yang jauh, konsep mendekatkan yang jauh dengan dekat, karena kita ini tidak bisa mengontrol emosional lah, bahasa kita tidak bisa mengontrol emosional kita. Jadi salah satunya yang harus kita ini bisa lakukan yaitu untuk mengontrol emosional kita, bahwa kita harus sadar kita ada orang-orang terdekat kita yang perlu kita bicara langsung tatap muka, tapi tidak menjauhkan gitu. Tapi emang handphone juga tidak, hadirnya handphone ya kita tidak bisa menyalahkan. Artinya tidak, emang ini udah bisa jadi udah zamannya gitu ya, udah masuk eranya, zamannya gitu. Karena hidup itu kan selalu maju ke depan ya, atau penemuan ada itu. Kita juga tidak bisa menyalahkan, wah adanya HP nih bisa gara-gara HP gitu. Semuanya, bahkan ada yang saling bunuh, ada orang tua dibunuh sama anak dan lain-lain itu ya. Atau gara-gara HP terlalu banyak main game ya. Sebenarnya ke kitanya, ke pribadinya masing-masing harus bisa mengontrol emosionalnya gitu. Oh, jadi intinya itu kita harus bisa mengontrol apa yang ada di diri kita ya, nggak berlebihan ya, sesuai dengan fungsinya. Misalnya handphone fungsinya kita mau ngapain ya, mendekatkan yang jauh,
berarti fungsinya komunikasi ya kan. Iya. Kalau lagi mungkin kita ngomongin adab ya, akhlak ya. Kalau kita lagi misalnya kita lagi belajar, kita lagi ngaji, ya fokus sama ustadznya sama gurunya gitu ya. Kita lagi berkomunikasi sama temen nongkrong misalnya gitu ya kan. Ngobrol gitu, handphonenya taruh dulu. Begitu juga ketika kita lagi di rumah, misalnya lagi bercengkrama sama keluarga, anak, istri gitu ya, handphonenya ditaruh dulu gitu ya. Nanti kalau memang dibutuhkan baru kita pakai. Kecuali memang ya kalau memang fungsinya sebagai hiburan, ya paling kalau kita lagi sendiri gitu ya, gitu ya. Oke, apa lagi ya? Mungkin ada permasalahan-permasalahan lain tentang gadget. Permasalahan sebenarnya. Permasalahan gadget itu permasalahan tentang karakter ya, tentang kebiasaan atau tentang karakter. Kenapa? Kita ini sebenarnya masalah kebijaksanaan, permasalahannya di situ. Kita ini nggak bijak. Nah, masalahnya nggak bijak ya, nggak bijak permasalahannya. Jadi banyak konten ya, konten ini orang nih jadi emang bener kalau pengen viral itu bikin yang aneh-aneh aja, gampang viral. Kalau buat patah Arab itu kencingi air zam-zam itu terkenal di seluruh dunia. Gitu ya. Artinya nggak perlu harus ganteng, nggak perlu harus cantik, nggak perlu harus pinter, bodoh sekalipun bisa viral gara-gara HP doang. Tapi kita di sini harus bijak menggunakan handphone. Jadi kembali lagi kepada prinsip awal bahwa handphone, hadirnya HP, hadirnya ponsel itu gadget itu untuk membantu aktivitas kerja manusia. Nah, kita harus bisa mengontrol emosional kita dengan sikap kebijaksanaan kita. Oh, waktunya kita megang handphone pas saat kerja, pas saat dibutuhkan ya kita waktunya menggunakan. Tapi waktunya kita ketemu keluarga ya kita harus lepas. Jangan sampai ketukar. Artinya jangan sampai ketukar tuh bagian kerja jadi dalih keluarga, pengennya bagian dekat keluarga malah handphone mulu. Ini jadi permasalahan umum dalam publik. Lalu gimana? Ya kekuatan ada di diri kita. Kekuatan itu ada di diri kita masing-masing. Jadi kita harus kuat. Masalahnya harus kuat. Harus kuat apa? Yang ngontrol emosional kita. Nggak mungkin ya orang lain bisa jadi motivator doang, hanya sebatas omongan-omongan doang. Tapi kekuatan semua ada di diri kita. Kita harus yakin, harus bisa. Sebentar saya potong nih Pak Oman ya. Sebentar saya potong. Masalah mengontrol diri ya. Kebanyakan kan yang bisa ngontrol kan usia-usia seperti kita nih. Ya kan kebanyakan tapi kalau di usia-usia yang lagi hot-hotnya nih, sahwatnya nih kan. Kadang-kadang dia nggak bisa kontrol sampai ada adiksi game, tau nggak? Adiksi game. Saya pernah ikut waktu itu seminar sama Pak Ridwan waktu itu. Itu game itu lebih parah dari bahaya narkoba adiksinya. Lebih parah. Kenapa lebih parah dari narkoba? Karena narkoba yang dikenain itu orang-orang dewasa doang. Sementara game adiksinya itu sampai dari usia ke bawah, usia di bawah umur itu bisa kena adiksinya gitu. Sampai orang dewasa itu bisa kena adiksi game tuh ya kan. Ya karena itu dia nggak bisa, itu yang tadi Pak Awan bilang, nggak bisa ngontrol emosi dia, nggak bisa ngontrol dia nggak bisa memanage kebiasaan dia, mana yang fungsional, mana yang hiburan, mana yang memang ditempatkan untuk perangkat gadgetnya gitu. Ya kan, benar dong. Ya itu. Terus gimana kan? Jadi ada pertanyaan kan, terus gimana untuk mengontrol kayak gitu kan? Anak muda kan sulit. Nah ini pertanyaan solusinya. Nah ini bagus pertanyaan seperti ini. Nah kita ini berawal dari keluarga dulu Pak, kalau menurut saya berawal dari ibu dan bapak berawalnya. Oh kok gitu? Artinya gini, ibu dan bapak ini harus paham. Pertama harus paham waktu di mana anak harus pegang HP di saat dibutuhkan dan lain-lain, dan harus paham fungsinya handphone, apa yang ada di dalam handphone itu dulu. Pertama harus paham dulu ya. Kadang khawatirnya ada konten-konten porno dan pornografi dan lain-lain kan, kita harus paham. Pertama orang tua harus paham dulu ya. Yang kedua orang tua harus tegas. Kadang-kadang kita salah gini ya, salahnya kita ini ngerasa sayang tapi malah memfasilitasi anak malah lebih bengal gara-gara HP. Jadi bahasanya ceritanya mau sayang tapi malah manja, mau kebablasan malah. Jadi
bentuk sayang itu kita harus tegas. Oh, tega nih orang tua, bukan masalah tega, ini masalah demi kebaikan gitu loh. Masalah orang tua itu harus tega sebenarnya. Kalau bahasa kasarnya orang tua harus tega. Teganya gimana? Kalau tidak ya tidak. Kalau waktunya udah habis, main habis, ya udah jangan. Waktunya menggunakan handphone ya menggunakan handphone. Harus tegas. Orang tua sangat berperan berarti ya Pak Oman ya? Wah, sangat banget ya. Sangat banget. Sangat sekali ya orang tua itu, karena fondasi ya ada di keluarga, ada di orang tua juga gitu kan. Harus bisa mengatur. Orang tua itu harus bisa mengatur. Jangan sampai anak kasih HP udah biarin aja, toh nanti juga bakalan tahu sendiri. Nah, ini yang kebablasan. Justru kita dibutuhkan peran orang tua. Kita harus membutuhkan peran orang tua. Nah, ini ya sama ini juga sebagai pelajaran bagi saya juga sebagai orang tua, harus gitu, harus bisa memanage ini. Khususnya buat saya diri sendiri gitu. Ini kan perspektifnya dari orang tua nih Pak Oman nih. Kalau perspektifnya dari anak gitu, kadang-kadang kan anak kan merasa kecewa ya kan. Wah, baru perasaan dia baru sebentar ya kan. Nah, berarti harus ada solusi lain nih ya dong. Kalau ketika dia nggak boleh ngejejet ya kan di rumah ya, harus ada solusi. Kira-kira apa Pak Oman solusinya nih? Aktivitas yang harus diberikan ke anak ketika dia nggak main gadget gitu ya. Ya baik. Kalau untuk itu bisa juga orang tua ngajak main selain main gadget, main keluar gitu ya. Atau olahraga bola ya, yang disukain dia, yang berbentuk olahraga gitu kan. Bahkan bisa aja kita main nih, kalau di rumah kalau masih ada lapangan kita main tenis meja atau main olahraga lain gitu, atau mungkin jalan-jalan sore yang hal-hal yang baik gitu ya. Jadi kita harus dibawa ke dibawa ke arah yang lain. Mungkin cowok biasanya olahraga, pengennya ya kita ajak main ke olahraga. Mungkin dengan kata lain, nih kalau dia sedang main game, dia kan ada di dunia maya nih. Ya berarti solusinya dia harus masuk ke dalam dunia nyata. Misalkan dia apa nih? Dia suka main game perang-perangan. Beneran main perang-perangan beneran gitu ya, nama ayahnya bikin tembak-tembakan gitu ya. Atau dia misalkan suka game olahraga, bola, ya dia main bola beneran gitu kan. Dibuat ke dalam dunia nyata biar dia nggak sibuk dengan gadgetnya, akhirnya menyendiri. Biasanya kan orang kan game kan biasanya menyendiri kan, apa insecure dan seterusnya kan. Ya gitu. Jadi orang tua ini harus bisa memahami sikapnya anak, kesukaan anak dan sikap-sikapnya yang lainnya gitu kan. Nanti dia arahkan gitu orang tuanya. Arahkan, dan itu emang kita harus sabar bagi orang tua. Iya, harus sabar. Gak bisa sesuatu itu harus terima jadi, nggak bisa. Emang harus sabar. Harus sabarnya kasih pengertian. Habis kasih pengertian ya kita alihkan sedikit demi sedikit. Yuk kita ajak main. Kayaknya bosen nih di rumah mulu, main HP mulu. Emang kamu nggak pengen nyoba nih dunia luar lebih seru, lebih apa? Kita ajak main. Emang kita orang tua harus berkorban keluar untuk ngeluarin bensin, ngeluarin apa segala macam, atau berkorban untuk capek di luar dan dimana dan atau begini Pak Wawan, mungkin kita buat jadwal ya, bikin jadwal misalnya, atau nggak, kalau dihilangin langsung semuanya kan nggak mungkin bisa ya kan, karena udah masuk dunianya, nggak bisa ditinggalkan gadget ini. Atau dibatasi sisanya itu misalkan berapa persen waktunya, sekitar berapa persen nanti dibagi lagi, atau seperempat waktunya atau seperberapanya kan dibagi main gadget, terus ntar sisanya main di dunia nyata gitu ya kan, apa gitu. Atau memang dijadwalin hari ini free kamu nggak main gadget, ya, atau apalah, atau supaya ini mungkin salah satunya kan membiasakan kedisiplinan ya kan, dia ada jatah waktunya ya kan, seperti pada umumnya aturan-aturan lainnya. Ya itu posisi dari orang tua ya. Dan permasalahan lagi dari orang tua sebenarnya gini, sebenarnya untuk masalah hal-hal itu orang tua juga paham lah, gampang. Tapi ada orang tua mungkin karena dia sibuk juga nih Pak. Nah itu tuh bener tuh, emak bapaknya, ibunya kerja, bapaknya kerja, kakaknya sibuk kuliah, dan seterusnya kan. Akhirnya di rumah dia menyendiri ya. Akhirnya cari kehidupan sendiri ya kan. Apa maksudnya kesibukan sendiri, masuk ke terjerumus ke situ atau dia. Apalagi dia difasilitasi sama orang tuanya kan, dibeliin. Padahal fungsinya tadinya buat belajar. Nah orang tuanya lupa ngontrol gitu kan.
Ya itu jadi sebenarnya hidup itu emang harus berkorban. Sebenarnya itu keluarga itu harus berkorban, harus berani berkorban. Emang kalau ngomongin masalah orang tuanya kerja, bapak ibu kerja, itu kan mungkin motifnya ke dimensi lain ya, artinya ke tentang faktor ekonomi dan lain-lain. Ya di sisi lain juga anak nggak kekontrol. Emang ya ini sebenarnya pilihan ya, ini sebenarnya pilihan ya, pilihan dan ini ya sebuah pengorbanan. Masalah pengorbanan orang tua, pengorbanan orang tua gimana ya, gimana nih kita harus sepakat dari awal, bahkan dari pernikahan harus sepakat. Gimana kalau kita punya anak nanti, lalu kamu ke istri, kamu gimana kalau nggak kerja, kalau ngurusin orang tua, ngurusin anak di rumah gimana. Dan ini ya harus direncanakan dari awalnya sebenarnya. Jadi sebelum menikah diskusikan, atau setelah menikah sebelum punya anak diskusikan bagaimana nanti manajemennya ke depan gitu ya. Iya, jadi kayak gitu. Jadi harus diomongkan terlebih dahulu, harus dibicarakan terlebih dahulu gitu kan. Jadi kita jangan ada yang ditutup-tutupin juga, dan kita harus tega mengatakannya. Nanti kamu Nita nih, ini jadi kembali ke awal lagi ya, pembicaraan ini ke awal lagi. Ini nikah, ini kamu mau nggak? Nggak mau, saya kerja. Ya udah, itu bukan yang terbaik aja gitu aja. Sabar ya, cari yang lain ya. Ya nanti kalau ya oke siap, saya mau nerima, ya udah nerima. Terus lalu gimana punya anak? Ya udah, itu mungkin namanya orang yang kan ya ada ya, di sisi lain ada yang bahagia kita punya anak, ya kita jalani aja masalahnya. Hidup ini kan masalahnya simple, hidup ini pilihan satu, dan kita harus menerima konsekuensinya gitu aja. Punya anak, nah ini permasalahan dasarnya di sini. Biasanya orang tua ini kadang-kadang tidak puas dengan masa-masa lalunya. Kadang-kadang akhirnya dia kerja lagi, dan akhirnya anak udah terima beres, kamu nih handphone, udah ini kuota nih internet, udah kamu yang penting anteng, jangan ganggu emak bapak atau ibu bapak kerja, itu aja. Ini yang jadi masalah ya Pak Oman. Orang tua ketika memberi gadget terhadap anaknya menganggap dia akan bebas dari gangguan. Ini yang jadi masalah nih. Orang tua merasa terganggu dengan aktivitas anak, padahal di mana anak itu sedang berkembang. Itu harusnya sebuah proses yang harus dilalui, atau kita harus dalam sebuah bimbingan ya kan. Kalau dia merasa terganggu nih jadi masalah nih. Jadi masalahnya itu orang tua ini mana? Pak Oman ya? Iya. Ya gitu ya. Yang akhirnya menyebabkan terjadinya kerusakan pada pola asuh atau pola didik anak ya. Iya. Jadi nih obrolan kita nih dari mulai menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, akhirnya ditarik ke sini ke faktor orang tua. Jadi ini agak gimana ya? Perspektifnya berubah ya. Jadi ya mudah-mudahan jadi ilmu aja bagi kita. Ada manfaatnya, ada faedahnya. Oke, jadi kesimpulannya adalah teman-teman, bahwa fungsi gadget itu ya harus disesuaikan, harus sesuai dengan porsinya, gitu ya. Baik dari perspektif anaknya maupun perspektif orang tuanya, harus sesuai gitu ya. Iya, Masya Allah. Dan yang paling terpenting juga, kita harus berani berkorban. Masalahnya pengorbanan. Cinta itu pengorbanan. Mantap deh. Orang tua ini kan, orang tua cinta sama anaknya ya harus berani berkorban. Pokoknya pengorbanan kita ini. Jadi kita harus ada yang dikorbanin. Mau karir apa ngurusin keluarga. Ya, silakan, itu kan pilihan. Itu kan ini pilihan. Nanti kita bisa ngebaca nih, kalau karir gini, kalau punya anak gini. Nanti kalau gue atau saya pengen ini ya keluarga, ya udah keluarga yang diinin kita bina dengan baik, nanti karir yang kita tinggalkan. Itu aja harusnya pengorbanan. Dan kalau menurut saya ya ini menurut pendapat sendiri, ini mah kayak menurut pendapat sendiri, menurut pribadi sendiri. Ya sebaik-baiknya orang tua, apalagi ibu gitu ya, ibu, emak, ya kita harus bisa berkorban di keluarga. Artinya harus bisa mengurusi keluarga. Ya bukan berarti ayah nggak ngurus ya. Iya, dan ini juga bukan berarti karir kok ditinggalin. Toh kalau banyak juga kan, kalau untuk
untuk mengemas pendapatan lain-lain kan bisa online segala macam kan. Artinya apalagi kalau fokus ayah kerja, ibu di rumah, itu kan lebih bagus, lebih baik lagi dan lagi. Dan sebenarnya kan kesuksesan orang tua juga bukan terletak sama orang tuanya, terletak sama anaknya kan masalahnya. Iya betul banget. Jadi artinya nih saya nih Pak Oman istri gitu kan, oh Pak Oman sukses bukan dilihat sayanya kan, harusnya kan dilihat orang tua Pak Oman. Contohnya ini kan, oh dulu orang tua Pak Oman ngedidiknya seperti apa. Jadi kesuksesan orang tua itu ya terletak pada anaknya. Jadi ada hal yang buruk pasti orang tua dibawa-bawa, masalahnya gitu. Iya betul. Jadi untuk kesuksesan hal-hal yang baik ya, mungkin kalau untuk kesuksesan duniawi perspektifnya atau pandangannya beda lagi itu kan. Nah, itu tergantung cara orang memandangnya masing-masing. Tapi kalau untuk hal-hal kesuksesan yang baik, bahkan dalam agama juga kan, oh anaknya nih baik, soleh, rajin sholatnya, itu kan rajin puasanya, ngajinya rajin dan lain-lain. Gitu Coba kan. lihat orang tuanya gimana. Nah gitu kan, oh ini nutup aurat segala macam gitu kan. Nah ini, oh ternyata benar peran orang tua sangat besar di situ, atau ibu di sini. Oh dia nggak terlalu sibuk sama HP mulu kan, banyak tuh anak sampai HP dari pagi sampai malam, sampai candu, sampai kena sindrom apalah gitu macam gara-gara HP. Nah ini dilihat juga orang tuanya, gitu masalahnya. Jadi kembali lagi kata-kata saya terakhir ya, hidup ini pilihan dan cinta ini pengorbanan, itu aja. Sedap. Hidup ini ada pilihan, kuat hari ini. Dan Cinta itu pengorbanan. cinta itu pengorbanan. Jadi kalau ente mau hidup dengan cinta, maka ente harus berkorban, gitu ya. Masya Allah. Oke, kita akhiri obrolan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih baik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa, ma'assalama. Bye bye.